Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Saya memberikan tema setia sampai akhir. Jemaat Smyrna adalah salah satu jemaat yang disebut dalam kitab Wahyu. Kalau kita boleh melihat, jemaat Smyrna tidak mendapatkan celah dan kritikan dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat secara arti, Smyrna adalah mur, yang artinya pahit. Mur ini adalah bahan pembuat minyak wangi. Mur sama dengan damar. Ketika diproses harus melalui dengan cara menghancurkan. Ketika kita menjilat, maka rasanya pahit. Dan ketika semakin dihancurkan, semakin diremas, maka semakin memberikan hasil minyak yang wangi. Nah, inilah gambaran jemaat Smyrna. Mungkin kita bertanya, mengapa kitakah harus setia? Ada 2 poin, yaitu yang pertama, Tuhan tahu keadaanmu. Di ayat yang ke-9 kita boleh melihat bahwa Yesus mengatakan kepada jemaat Smyrna bahwa ia tahu keadaan jemaat Smyrna. Dia tahu kesusahan mereka, kemiskinan mereka, bahkan fitnah yang mereka peroleh. Jemaat Smyrna dipuji karena mereka mengalami kesusahan. Kesusahan yang mereka alami adalah penderitaan dan kemiskinan. Nah, kalau kita melihat secara geografis, ternyata kota Smyrna ini adalah kota yang sangat kaya. Nah, diduga para penafsir mengatakan bahwa mereka mengalami penganiayaan, kemiskinan karena mereka bergabung dalam sebuah komunitas jemaat Kristus, sehingga mereka mengalami penganiayaan, bukan karena mereka memiliki lapisan jemaat atau lapisan masyarakat yang sangat rendah, seperti yang dikatakan di Ibrani pasal 10 ayat 34. Kemiskinan yang dimaksud adalah kekayaan, bukan kekayaan duniawi, melainkan kekayaan surgawi. Tuhan Yesus menghibur jemaat Smyrna dengan berkata bahwa aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Dia tahu persis bagaimana keadaan Smyrna pada saat itu. Namun, dia tidak membebaskan mereka dalam penderitaan mereka. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan tidak membebaskan mereka pada saat itu, bahkan tidak menegur orang-orang yang menfitnah jemaat Smyrna? Di kitab Wahyu ini kita boleh melihat dan kita mendapat jawabannya bahwa Yesus ingin jemaat Smyrna untuk tetap bertekun, bersabar, bahkan untuk mempertahankan dan membuktikan iman mereka. Nah, kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Yesus berkata bahwa jemaat Smyrna akan mengalami penderitaan. Nah, penderitaan yang mereka alami adalah penyembahan kaisar di Smyrna. Yesus berkata bahwa kamu akan mengalami penderitaan selama 10 hari. Nah, jemaat Smyrna ini diibaratkan seperti kursi yang ditumpuk satu-satu dan ditumpuk yang sebanyak-banyaknya. Begitulah jemaat Smyrna. Tuhan sudah tahu bagaimana kesusahan mereka, Tuhan sudah tahu bagaimana kemiskinan mereka, tetapi mereka akan mengalami penderitaan lagi. Namun yang Tuhan minta adalah untuk tetap setia, untuk tidak menyangkal iman mereka. Nah, Tuhan berkata bahwa engkau akan mengalami penderitaan 10 hari. 10 hari secara harafiah yaitu 1 minggu ditambah 3 hari. Tuhan Yesus mendorong jemaat Smyrna agar mereka tetap setia dan tidak menyangkal iman mereka. Kesetiaan yang diminta adalah setia sampai mati. Dalam bahasa Yunani adalah thanato. Dapat berarti setialah selama kau hidup. Istilah sampai yaitu menitik beratkan waktu. Sama halnya di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-25. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita tetap setia sampai akhir hidup kita? Ketika kita di dalam sebuah masalah, dalam sebuah keadaan yang menekan kehidupan kita. Apalagi di tengah pandemi saat ini, mungkin kita mengalami perekonomian yang semakin menurun. Mungkin kita mengalami kehilangan pekerjaan, masalah dalam keluarga.
Tetapi apa yang Tuhan katakan pada hari ini bagi kita? Hendaklah engkau setia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Apakah kita menyangkal iman kita ketika ada tawaran-tawaran dunia atau ketika kita menghadapi masalah? Nah, yang kedua yaitu Tuhan menyediakan jaminan yang kekal. Kita boleh melihat di ayat yang ke-10 dan ke-11b. Tuhan berkata, "Jikalau engkau setia, saya akan mengaruniakan kepadamu." Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Kita boleh melihat di ayat yang ke-10b bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Di kota Smyrna seringkali diadakan olahraga. Nah, ketika ada perlombaan olahraga di sana, pada hakikatnya setiap pemenang akan diberikan piala. Namun yang Tuhan katakan bahwa piala yang engkau terima itu hanya bersifat sementara. Tetapi ketika engkau setia, ketika engkau menang dalam pertandingan, dalam penderitaan, dalam setiap apa yang kamu alami, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan ini hanya dikaruniakan kepada orang-orang percaya yang setia sampai akhir hidupnya, yang setia dan tidak menyangkal imannya kepada Yesus. Nah, yang kedua yaitu tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita boleh melihat di ayat yang ke-11b. Kematian yang kedua adalah neraka. Janji mengenai kematian yang kedua ini mungkin bagi kita sebagai orang Kristen sangat aneh. Kenapa? Kita percaya bahwa ketika kita meninggal, kita bersama-sama dengan Kristus. Namun yang Tuhan maksud di sini adalah bahwa ketika kita percaya, ketika kita setia sampai akhir hidup kita, maka kita akan diberikan perlindungan dari kematian yang kedua. Bahkan lebih dari itu, Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan karuniakan kepada kita mahkota kehidupan yang kekal dan tidak bersifat sementara. Dan Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita. Sekarang kembali ke kita. Kita mau yang mana? Kita mau seperti yang dikatakan di ayat ke-10, yaitu sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara. Atau kita yang menerima mahkota kehidupan dan tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sekarang kembali ke kita. Kita sudah diberikan free will oleh Tuhan. Kita seringkali menyanyikan seperti wanita mengurapi kakimu. Kita sering bernyanyi, Tuhan aku setia sampai akhir. Tuhan ku tetap cinta, ku tetap setia mengikuti Engkau. Apakah benar-benar itu menjadi komitmen kita mengikuti Tuhan? Untuk menutup renungan kita pada hari ini, ada sebuah kisah yang sangat memotivasi banyak orang, bahkan sangat memotivasi saya, yaitu yang bernama Derek Raymond. Derek Raymond ini sangat terkenal dan ia adalah seorang pelari. Pada tahun 1985, Derek Raymond ini adalah pemecah rekor 400 meter dengan kecepatan 44.32 detik. Derek Raymond ini memiliki keinginan untuk meraih medali. Nah, pada suatu hari dia pernah mengikuti Olimpiade di Seoul, Korea pada tahun 1985. Namun dia mengalami cedera. Pada tahun 1992 di Barcelona diadakan Olimpiade. Dia memiliki keinginan untuk ikut perlombaan ini. Nah, ketika dia mengikuti dan ketika wasit membunyikan tembakan pistol, semua pelari bergegas untuk berlari. Nah, ternyata pada waktu yang singkat, Derek Raymond ini memimpin hingga paling tertinggi, yaitu di meter ke-225. Berarti kurang lagi 175 km lagi. Namun, siapa sangka di performance-nya di saat hampir puncak dia mengalami cedera. Dia jatuh dan di kakinya, di bagian lututnya yang kanan, dia merasakan sakit yang sangat menyengat. Namun dia tidak menyerah. Namun yang dia lakukan adalah dia terus berjalan, walaupun berlompat dengan sangat pendek dan sangat lamban. Ketika ia sangat merasakan sakit, dia terjatuh di tanah dan
dia bangkit kembali walaupun banyak tawaran dari medis, bahkan dari sang ayah. Dan ketika sang ayah melihat kegigihannya, sang ayah merangkul dan menemani sang Derek ini. Nah, Derek ini terus berjalan hingga pada garis akhir. Ketika sampai di garis akhir, ayahnya melepaskan Derek untuk berjalan sendiri, sehingga Derek ini menyelesaikan pertandingan ini hingga pada garis akhir. Apa yang kita boleh lihat di sini? Yang kita boleh pelajari di sini bahwa Derek Raymond ini memiliki komitmen yang sangat tinggi. Dia menyelesaikan tugasnya, pertandingannya sampai akhir, walaupun dia merasakan sakit, walaupun dia merasakan bahwa dia tidak mampu, bahwa dia merasakan bahwa keinginannya untuk mendapatkan medali itu sudah sirna. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tetap setia karena Tuhan tahu keadaan kita. Bahkan Tuhan sudah menyediakan jaminan yang kekal, mahkota, bahkan kita tidak akan menderita kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan hari ini, semoga memberkati kita semua. Haleluya, amin.